Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Primaritonga MPD, dosen di kampus UNISU atau Universitas Insaniah Sumatera Utara Tebing Tinggi. Dalam hal ini, saya mengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan nantinya kepada mahasiswa-mahasiswi saya berkaitan dengan materi pendidikan Islam periode Mekah. Baik, akan saya jelaskan bagaimana pendidikan Islam periode Mekah tentu pada masa di kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, kehidupan Nabi Muhammad SAW tentu kita lihat dari latar belakang kehidupan Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dan diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Nah, kita lihat dari masa kelahiran sampai dengan masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini dilahirkan dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Abdullah dan Siti Aminah, begitu mereka menjalin pasangan suami istri, dikaruniailah seorang anak yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan hasil cinta dan kasih sayang seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibundanya yang bernama Siti Aminah. Tetapi tidak lama perjalanan kehidupan ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad sehingga ayahandanya wafat ketika Nabi Muhammad itu berada 2 bulan di dalam kandungan ibunda tercinta yang bernama Siti Aminah. Singkat cerita dari kisah Nabi Muhammad, lalu Aminah pun dari kisah itu Aminah pun meninggal dunia dan setelah itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah pun tidak berapa lama ia hidup di dunia, lalu ia kemudian diasuh oleh kakek beserta pamannya Abu Thalib. Nah, langsung kita melihat pada masa kenabian Nabi. Kita melihat pada masa kenabian Nabi ketika dia menerima wahyu. Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu ada di satu tempat yang bernama Gua Hiro. Di Gua Hiro itu karena ia bertahanus di Gua Hiro karena ia melihat di kota Mekah perilaku-perilaku umat ataupun manusia pada masa itu sangat jahiliyah, sehingga ia melihat itu sudah sangat bertentangan, walaupun waktu itu ia belum menerima wahyu, tetapi ia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia bertahanus yang namanya di satu tempat Gua Hiro. Nah, tidak berapa lama ia bertahanus atau berdiam diri, melihat, memikirkan dari perilaku manusia-manusia di kota Mekah itu. Lalu turunlah malaikat Jibril menurunkan wahyu. Yang pertama sekali wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu adalah surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau kita melihat dari segi
periodisasi dakwah Nabi itu di Mekah, yang paling fokus ia ingin menyampaikan atau mengajarkan pendidikan adalah berkaitan dengan ilmu tauhid. Karena pada waktu itu banyak manusia ataupun orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon dan lain sebagainya. Sehingga yang pertama sekali yang ingin ia sampaikan berkaitan dengan pendidikan tauhid. Bahkan karena dilihat dari kehidupan pada masa jahiliyah atau masa kebodohan pada waktu itu, banyak laki-laki yang membuat sebuah perlombaan ataupun pengundian. Kalau ada seorang perempuan yang hamil, mereka jadikan perempuan yang hamil itu menjadi undian. Apakah di dalam perut seorang wanita itu seorang laki-laki atau perempuan. Inilah makanya dikatakan pada masa zaman jahiliyah. Jadi yang paling utama yang diajarkan ataupun yang disampaikan oleh baginda Nabi itu adalah berkaitan tauhid. Kemudian setelah tauhid, selama 13 tahun ia mengajarkan ilmu tauhid kepada manusia ataupun umat yang ada di Mekah pada waktu itu. Dan setelah itu barulah ia menambah uh, dakwahnya atau pendidikannya berkaitan dengan akhlak mulia, dan ia menyampaikan itu dengan penuh kesabaran ketika menghadapi penentang, yaitu suku ataupun kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat dari segi pendidikan pada masa periode Mekah, yaitu tadi yang fokus yang disampaikan oleh Nabi itu adalah penguatan akidah, keimanan, akhlak dan pembentukan karakter umat Islam. Kemudian, bagaimana cara ataupun metode pendidikan yang disampaikan oleh Nabi ketika di Mekah? Yang dilakukan oleh Nabi ketika berdakwah ataupun menyampaikan tentang tauhid, akidah berkaitan dengan keimanan, ia menyampaikan itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, tapi setelah sembunyi-sembunyi, ia memberanikan diri berdakwah secara terang-terangan karena itu adalah merupakan perintah dari Allah langsung, tapi lewat malaikat Jibril. Lalu karena banyak yang menentang baginda Nabi, bahkan pamannya sendiri pun ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, sehingga ia hijrah ke Madinah. Dan hijrahnya ke Madinah itu adalah merupakan sebagai awal perkembangan masyarakat Islam pada waktu itu. Nah, setelah ia hijrah ke Madinah, karena di Mekah jangankan orang lain, bahkan pamannya sendiri pun ingin menentang, bahkan ingin membunuhnya. Lalu ia pun hijrah ke Madinah untuk mengembangkan dakwahnya ataupun pendidikan Islam pada masa itu. Nah, dan di Madinah, masyarakat Madinah itu sangat positif, ataupun masyarakat Islam yang ada di Madinah itu sangat positif menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Nah, dan di Madinah itu Nabi Muhammad SAW lebih terfokus menyampaikan dakwah ataupun pendidikannya berkaitan dengan hukum ibadah sosial, ekonomi dan politik. Nah, kita lihat dari lembaga pendidikan di Madinah. Lembaga pendidikannya itu adalah yang menjadi sentral pendidikan itu adalah pada waktu itu Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan masyarakat Islam. Nah, kita lihat dari metode pendidikan di Madinah yang disampaikan oleh baginda Nabi itu adalah melalui ceramah, diskusi, keteladanan, praktek ibadah dan pembinaan masyarakat.
Lalu kita lihat dari perbedaan pendidikan Mekah dan Madinah. Kalau di Mekah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah akidah dan akhlak saja. Dan itu memakan waktu selama 13 tahun. Tapi di Madinah itu lebih berkembang, yaitu berkaitan dengan syariah, hukum-hukum Islam, sosial politik dan kemasyarakatan. Nah, keteladanan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu terkenal dengan jujur ataupun al-amin, orang yang amanah, memiliki sifat tabligh, fatonah, sabar dan kasih sayang kepada seluruh umat. Semua dikasih sayangi oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya saja umat Islam saja, tapi juga kaum Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Nah, baik, kesimpulan, pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi dasar pengembangan pendidikan Islam hingga saat ini. Jadi, dari awal penyampaian ataupun pendidikan yang disampaikan oleh Nabi itu adalah merupakan sebagai landasan dasar di mana umat Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke Sumatera Utara. Orang yang beragama Islam itu sudah merambah ke pelosok dunia, khususnya di Sumatera Utara. Mudah-mudahan dari penyampaian saya sebagai dosen sejarah pendidikan Islam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan kita mampu mempraktikkan di dalam kehidupan kita agar bermanfaat bagi umat Islam dan manusia-manusia yang ada di Sumatera Utara khususnya dan umumnya di seluruh dunia. Amin. Mari kita tuh mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.